dipersilahkan Kak Yuyut untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan hari ini. Untuk waktu dan tempat Zoom dipersilahkan kepada Kak Yuyut untuk memaparkan materinya. Seperti yang teman-teman tahu, aku bakal jelasin sedikit banyak tentang gimana sih kehidupan mahasiswa dan kira-kira kesempatan apa aja sih yang teman-teman bisa dapatkan di Spanyol. Ini ada beberapa kesempatan yang teman-teman bisa ambil untuk melanjutkan studi teman-teman di Spanyol. Ini Murcia, ya, kota di mana tempat aku tinggal, salah satu kota di Spanyol. Jaraknya kurang lebih 5 jam dari ibu kota Spanyol, Madrid, ya. Kalau teman-teman bisa lihat di peta, lokasi saya itu di sini, pinggir laut gitu ya. Lumayan jauh dari Madrid dan Barcelona, dua pusat kota terbesar di Spanyol. Ini foto aku pas waktu di Katedral de Murcia, atau salah satu iconic building di kota Murcia. Ini juga salah satu bangunan tertinggi di kota Murcia, teman-teman. Jadi kota Murcia ini adalah kota yang kecil, kota yang sangat kecil, teman-teman. Cocok untuk pelajar seperti kita buat menempuh studi, itu cocok banget karena suasananya tenang, nggak banyak penduduknya, terus relatif cukup aman, dan di sini itu komoditas utamanya ikan. Selama saya tinggal di sini, harga ikan di sini ya lumayan murah dan gampang didapat. Oke, next. Yap, ini beberapa foto di Cartagena ya. Kalau teman-teman lihat di peta tadi, Cartagena itu sekitar 1 jam dari Murcia. Ini masih di kawasan Murcia ya, tapi itu lebih ke pinggir laut lagi ya, dekat dengan dermaga. Jadi 2 tempat yang bisa kalian kunjungin di Cartagena itu nih, yang atas ini adalah Museum Kota Cartagena. Isinya benda-benda bersejarah, dan di mana kalian nanti bisa belajar tentang sejarah berdirinya kota Cartagena dan sejarah masa lalunya pemerintahan Romawi. Nah, setelah teman-teman nanti masuk ke museum, nanti kalian akan diarahkan ke sini nih, teman-teman. Yang terakhir ini adalah Roman Theater. Namanya Roman Theater Cartagena ya. Di sana itu adalah teater yang didirikan pada masa Kekaisaran Romawi kuno. Ini teman-teman bisa mengunjungin situsnya di sini ya. Sekaligus teman-teman nanti bisa lihat pemandangan lautnya, karena itu kebetulan dekat laut, dan pemandangannya itu banyak kapal-kapal juga di sana. Kotanya sangat menarik, cantik sekali. Lanjut ke jalan-jalan berikutnya. Next, Kak Ayu. Oke, ini Granada. Jadi jaraknya 3 jam dari kota Murcia, 3 jam ke arah selatan. Ini juga sama, dekat laut Mediterranean ya. Dan ini 2 tempat wisata yang sangat menarik di Granada. Ini namanya Alhambra. Jadi yang atas ini Alhambra, yang bawah ini Albaicín Point View gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti berkunjung ke Granada, ini bisa wajib hukumnya buat mengunjungin Alhambra gitu. Jadi kalau misalkan kalian pernah dengar sejarah peradaban Islam di Spanyol ya, Alhambra ini salah satu situs yang sangat penting dan terkenal pada zaman itu, gitu ya, pada zaman penyebaran Islam di Spanyol dan pada zaman mundurnya kerajaan Islam. Jadi perlu kalian ketahui juga, kalau misalkan di Granada ini sedikit banyak ada budaya Islamnya di sana ya, walaupun banyak juga gereja-gereja Katolik, tapi juga banyak peninggalan-peninggalan Islam di sana. Kan banyak orang jualan makanan-makanan halal di sana. Ada juga banyak pusat oleh-oleh yang masih menggunakan corak-corak Timur Tengah, misalkan kain dengan corak Timur Tengah, seperti itu. Itu masih banyak ditemukan di kota Granada. Lanjut ke Ayu, ini kita ngobrolin soal Barcelona. One thing yang ada di pikiran kita soal Barcelona pasti sepak bola ya kan, FC Barcelona. Nah, ini foto aku pas waktu aku ngunjungin stadion Camp Nou, stadionnya FC Barcelona biasanya main ya teman-teman gitu. Ini lokasinya Barcelona, dari kotaku kurang lebih 10 jam naik bis, atau naik pesawat itu kurang lebih 1 jaman ya. Ini Barcelona juga pinggir laut ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan kalian ke sana, Barcelona ini lumayan dingin dan cukup berangin cuacanya. Next ke Ayu, ini waktu aku ngunjungin Sagrada La Familia. Ini bangunan ikonik di Barcelona ya teman-teman. Ini salah satu bangunan tertinggi di Barcelona juga. Basically ini adalah gereja
Tapi ini gereja paling tinggi di Barcelona. Yang berikutnya ini gambar stadionnya FC Barcelona ya. Dalamnya kurang lebih kayak gini. Terus juga nanti kalian wajib mengunjungi museumnya juga, ada di sana, Museum FC Barcelona. Terus juga ini yang atas sebelah kiri itu FC Barcelona official store. Jadi mereka ada jersey, ada bola, ada merchandise kayak gantungan kunci, tumbler gitu itu banyak dijual di sana. Next, Kak. Kita ngomongin Spanyol nih, kita bakal ngobrolin soal kulinernya apa aja sih di Spanyol ini. Nih, namanya tapas, teman-teman ya. Tapas ini semacam roti kering ya, yang bawah ini yang melengkung bawah ini roti kering, yang atasnya ini kayak semacam kentang dan sayur yang di blend gitu. Nah, yang atas ini ikan, guys. Jadi dia rasanya asin. Kalau di kita ikan asinnya kan kering ya. Kalau di sini ikan asinnya nih basah kayak gini. Ini namanya tapas. Biasanya dijual di kafe-kafe gitu ya buat orang-orang makan malam atau di lunch gitu mereka udah ready tapasnya. Next, Kak. Ini namanya tortilla de patatas atau kentang direbus, dicampur, dihancurin terus dicampur sama telur gitu ya, dimasak di pan atau dipanggang di oven gitu. Ini menurutku salah satu makanan yang paling cocok dengan lidah orang Indonesia ya. Ini harganya sekitar 1,5 atau 2 euro teman-teman. Biasanya orang sini makan pas waktu breakfast sarapan. Next ini empanadillas. Seperti yang kita tahu bentuknya ini kayak pastel ya teman-teman. Basically emang hampir mirip rasanya kayak pastel. Ini isinya tomat, tuna sama bawang di blend jadi satu gitu. Kemudian ya proses pembuatannya kayak gini, dicetak hampir sama kayak pastel versi Spanyol ya. Terus di oven. Nah, cuman bedanya kalau pastelnya kita itu kan lebih crunchy, lebih tipis ya. Kalau di sini itu lebih tebel kulitnya, lebih tebel, lebih gede, lebih ngenyangin lah. Ini biasanya tipsnya kalau beli empanadillas ini harus beli di pastry atau di toko roti atau toko kue. Karena kalau biasanya teman-teman beli di supermarket itu rasanya nggak seenak yang di toko kue. Next, Kak. Nih churros. Atau street food-nya Spanyol ini ya. Churros ini banyak dijual di jalan-jalan nih. Di pinggir jalan gitu, di gerobak-gerobak ini gambarnya kayak yang di atas itu. Ya, harganya untuk 5 pieces churros biasanya itu harganya 2 euro. 1 euronya itu 1.500 maksud aku. Kurang lebih segitu. Jadi mungkin ya sekitar 30 ribuan lah ya untuk 5 pieces churros. Nah, ini ada dua tipe, dua jenis ya. Yang pertama ini yang tanpa isi, yang kayak di bawah itu. Ada juga yang isinya di dalam nih, kayak yang Oke. Yang terakhir, ini kelebihannya kalau kita studinya ke Eropa ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian studinya ke Spanyol atau ke salah satu negara Uni Eropa, kalian bisa jalan-jalan ke negara Schengen ya. Negara Schengen itu atau negara Uni Eropa. Jadi misalkan kalian pengen ke Belanda atau kalian pengen ke Jerman atau kalian pengen ke Italia, itu kalian nggak perlu visa lagi gitu teman-teman ya. Jadi itu salah satu benefitnya yang teman-teman bisa dapatkan ketika nanti kalian mendapatkan beasiswa atau studi di salah satu negara di Uni Eropa gitu. Nah, ini list negara yang bisa teman-teman kunjungin ketika nanti kalian studi di salah satu negara Uni Eropa. Kalian bisa kunjungin negara-negara ini tanpa perlu apply visa lagi. Jadi kayak tinggal bebas aja gitu kita masuk ke negara tersebut. Untuk opsinya, seperti yang aku kasih tahu di awal, untuk pemegang Erasmus card itu ya, bisa dapat diskon nih, Flixbus atau Ryanair. Nih, gambarnya nih, kayak gini ya. Flixbus ini biasanya kita pakai buat pergi ke suatu negara. Jadi Flixbus ini bus antar negara, teman-teman ya. Bus antar negara di Uni Eropa. Ryanair juga sama, dia maskapai paling murah di Uni Eropa ya. Biasanya banyak sekali mahasiswa pakai maskapai ini karena harganya yang ekonomis dan jangkauannya lumayan banyak. Dia ada di Belanda, dia bisa ke pulau-pulau kecil juga gitu, ada juga jangkauannya cukup lumayan banyak untuk Ryanair di seluruh Uni Eropa ini. Itu kurang lebih sekian teman-teman ya presentasi dari aku. Terima kasih banget
buat teman-teman yang udah join. Kalau misalkan kalian pengen ada pertanyaan atau pengen nyampein pertanyaan, silahkan. Aku kembaliin ke moderator ya. So, senang banget bisa berbagi pengalaman dan berbagi informasi ke teman-teman. Aku akan sangat bangga dan senang banget ketika nanti bakal banyak mahasiswa atau orang-orang Indonesia yang lanjut studi di tanah Eropa. So, semangat buat teman-teman.